Nggih. Mangga, selamat siang. Satu orang berapa, Bu? Satunya 15.000. 15. Iya. Kecil-kecil, Pak. Ya, nggih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan tunggu dulu nggih, nanti diantar sama pemandu. Jadi kalau yang raja sekarang ini ya Pak Kubono ke-13, nah beliau yang gambarnya ada di dinding itu. Jadi keraton itu merupakan rumah tempat tinggalnya seorang raja yang bernama Pak Kubono. Kalau gelar panjangnya sadar sampai dalam ingkang Sinuwun Kanjeng Susunan Pak Kubono. Nah itu yang sekarang ini tinggalnya di dalam keraton. Jadi nanti bersama saya yang mengantarkan, karena memang keraton itu masih rumah tempat tinggalnya raja besar keluarganya. Jadi maksudnya itu sudah boleh ke tempat-tempat yang bebas gitu. Di keraton ini kan luasnya 54 hektar. Nanti masuk ke dalam keraton juga ada aturannya. Jadi kalau yang memakai sandal nanti sandalnya dilepas. Tapi kalau sepatu atau sepatu sandal boleh dipakai. Kemudian kalau yang putri memakai celana panjang nanti memakai rok yang disediakan di sini. Nah, itu berlaku di dalam keratonnya. Dan nanti kalau sudah keluar dari keraton sana masuk ke museumnya ini boleh pakai sandal lagi dan roknya nanti dilepas di sana. Jadi kalau yang pakai sepatu bisa langsung dipakai. Jadi nanti ada tempat sandalnya khusus. Itu monggo silakan. Ya, untuk para tamu sekalian, yang ini ada sedikit tentang asal usul keratonnya ini ya. Jadi keraton ini kan bernama Keraton Surakarta, itu ada di Desa Solo. Itu sebenarnya meneruskan atau melanjutkan dari kerajaan-kerajaan lama. Kalau keraton itu ada di sini itu tahun 1745. Jadi yang mendirikan atau yang memindahkan keraton di Desa Solo ini dulu raja yang bernama Pak Kubono yang kedua. Jadi dulu keratonnya itu awalnya dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Gajah Mada yang buruk Majapahit teruntuh, penerusnya bikin keraton baru pindah kerajaan Demak, rajanya Raden Patah. Kemudian teruntuh, penerusnya bikin keraton baru lagi namanya Kerajaan Pajang. Pajang runtuh, pindah lagi kerajaan Mataram. Mataram itu di dalam Kutha Gede, pindah Pleret Bantul, terus pindah ke Kartosuro 12 kilo dari sini. Terus dari Kartosuro pindah ke sini menjadi nama Keraton Surakarta. Nah, gitu. Jadi sejarah perjalanan keraton itu seperti itu, pindah sampai berada di sini tanggal 17 Februari tahun 1745. Pindah Desa Solo. Kalau tentang nama itu ada dua nama. Solo itu dulu nama orang. Jadi yang punya tanah ini dulu bernama Ki Gede Solo. Kalau tadi sebelum masuk sini ke sebelah kiri itu ada makamnya Kiai Solo. Jadi dulu yang punya tempat ini sebelum ada kerajaan ini. Kemudian tanahnya ini dulu dibeli oleh Raja Pakubono untuk dibangun keraton sebagai pindahan dari Keraton Kartosuro, karena dulu Keraton Kartosuro itu rusak karena perang saudara gitu. Jadi keratonnya dipindahkan saja ke sini, terus nama kerajaannya dari Kartosuro dibalik menjadi Keraton Surakarta. Nah, tentang nama Solo sama Surakarta. Kemudian terjadi perang saudara, jadi Pakubono II ini diberontak oleh adiknya sendiri yang bernama Pangeran Mangkubumi. Sangat terkenal perjanjiannya namanya Perjanjian Giyanti. Itu perjanjian damai antara Pangeran Mangkubumi dan Pakubono. Jadi Pakubono II punya adik Pangeran Mangkubumi memberontak, perang 10 tahun, damai perjanjian Giyanti, tapi adiknya itu bikin keraton sendiri namanya Keraton Yogyakarta. Diningrat gelarnya Hamengkubuwono. Nah, itu. Jadi Jogja itu adiknya Solo.
itu 10 tahun setelah berdiri baru muncul Jogja. Dan perang lagi sama ponakannya, jadi ada Pangeran Mangkunegoro itu kakaknya Pakubuwono tapi dibuang Belanda ke Sri Lanka. Terus anaknya ini namanya Raden Masa itu juga melakukan semacam perang itu, kemudian mendirikan keraton kecil namanya Mangkunegara 2 kilo dari sini. Yang kemarin dipakai untuk acara perkawinan anaknya Pak Jokowi itu. Jadi itu merupakan panglima perangnya dari keraton ini. Jadi namanya Adipati. Jadi bukan keraton tapi pura kalau bahasanya. Kalau keraton itu adalah rumahnya raja, kalau pura itu adalah rumahnya panglima perang. Dan di Jogja juga berbeda. Jadi Jogja punya pecah dengan Pura Pakualam. Jadi keratonnya dulu keraton Mataram terpecah menjadi 4 Purwakarta, kemudian Yogyakarta, Mangkunegara, dan Pakualam. Dan kita ada di Keraton Purwakarta ini yang merupakan rumah kediaman dari raja, sebab kekuasaan raja itu sudah berakhir di tahun 1945. Jadi di zamannya Pakubuwono XII itu ada prasasti yang menyatakan putusan politik. Jadi Pakubuwono XII menyatakan gabung dengan Indonesia. Setelah itu kekuasaannya kerajaan sudah tidak aktif lagi, sudah diambil oleh pemerintah negara. Jadi setelah tahun 45 itu keraton hanya sekedar simbol, dan istana itu sebagai rumah kediaman raja. Di dalam istana itu tempat untuk melestarikan tradisi adat dan budaya dan bangunan serta benda-benda yang ada di dalam istana. Itulah keraton. Jadi sekarang masih ada raja yang tinggal di sini. Yang kalau luasnya ini 54 hektar, misalnya boleh masuk semua 2 hari baru selesai. Keraton terbesar di Indonesia. Ini banyak bangunan-bangunan besar dalam sini. Oke, kita masuk di istananya. Silakan ya, jadi ini peraturannya berlaku. Sekali lagi untuk yang sandal saja yang dilepas, jadi sepatu dan atau sepatu sandal yang ada talinya Mbak itu boleh. Jadi termasuk sepatu sandal boleh dipakai, cuman banyak pakai rok ya. Jadi kalau yang putri pakai celana panjang itu harus pakai rok. Juga topinya saja maaf, jadi topi dilepas untuk dilokasi ini. Bawaan mungkin kalau mau didetailkan sini tidak apa-apa. Balik lagi ke sini. Jadi ini untuk melihat sekedar keratonnya. Nanti dari sini sekitar ya 15 atau 20 menit kita perjalanannya lanjutkan ke sini lagi. Jadi maksud dari peraturan ini adalah semacam penghormatan terhadap istana, terhadap keraton. Jadi kalau yang di sini itu sebenarnya bukan keraton. Kalau kawasan ini sebenarnya itu sebagai kantor, kantoran. Ini daerah kantoran. Iya, kalau zaman kerajaan dulu, tiap ruangan ini sini yang menteri-menteri, pejabat-pejabat kerajaan. Nah, kalau istananya di sini, nah ini rumahnya raja. Ya kita ke sini tapi sekedar melihat sampai depan, karena kalau di dalamnya kan masih ada keluarga rajanya gitu. Dan ada beberapa cara untuk masuk ke dalam itu dengan cara jalan jongkok itu kalau waktu ada kegiatan kerajaan gitu. Jadi ini sehari-hari ya rumah tempat tinggal raja. Silakan kalau sudah selesai. Jadi para tamu sekalian, bangunan-bangunan ini bangunan asli ya. Jadi bangunan itu asalnya orang Belanda yang renovasi ini, tembok-temboknya ini dulu arsitek dari Belanda. Kalau kayu-kayunya jadi kualitas kayu paling bagus ya, jadi luar biasa. Ini sekali lagi rumah raja ini umurnya sudah 277 tahun. Ini keraton punya hutan sendiri ya, jadi hutan keraton itu sampai sekarang juga orang itu tidak berani, tidak boleh memotong kayunya ini. Jadi di 30 kilo dari sini ada namanya Alas Donoloyo daerah Wonogiri, itu ada hutan keramat. Jadi kayunya itu tumbuh besar-besar, hanya digunakan untuk keperluan keraton. Dari pertama kali mendirikan istana ini tahun 1745. Jadi luar biasa ini. Cuman kalau ini yang masih orisinil itu bertuliskan PPY, artinya ini dulu direnovasi terakhir Pakubuwono 10. Jadi ada ukiran-ukiran kecil itu ada tulisannya PPY ya gitu. Kalau sekarang PB 13, kalau ini kan PB 10. Jadi memang masa kejayaan Keraton Surakarta itu waktu di
pemimpinnya oleh Pakubono ke-10 tahun 1893 ya. Nah ini di depan kita ini adalah kawasan istana, kompleks tempat tinggalnya raja. Jadi di dalam sini masih ada raja, cuman kalau keluarnya lewat pintu sendiri ya, pintu utama gitu ya. Nah itu ada tulisan dilarang mengambil pasir karena dulu setelah pada datang ke sini itu ini dipakai untuk media terapi. Jadi setelah datang ke sini itu merasa lebih enteng, ringan, sehat. Jadi terus bawa pulang pasirnya. Jadi ini mengandung zat besi, zat garam. Kalau kena panas matahari itu fungsinya untuk melancarkan peredaran darah. Jadi itu tadi. Jadi memang untuk terapi. Jadi asam urat, rematik itu bisa hilang kalau menginjak tanah pasir yang kena sinar ini. Jadi ini pasir dari laut gitu loh. Nah, jadi mengandung zat besi, zat garam itu bisa untuk penyembuh rematik, asam urat gitu. Itu tadi manfaatnya. Jadi ini tanahnya ini bukan sembarangan. Jadi ini diambil di bawah dari pantai laut selatan. Dalam sejarahnya dulu sebelum di sini didirikan istana, kawasan di sini itu dulu mengandung lumpur gitu. Jadi rawa-rawa gitu, kemudian dinetralkan dengan pasir karena dulu kawasannya luas gitu. Jadi sekitar 200 km dari sini tuh tahun 1745 itu naik pakai gerobak gitu untuk menetralkan lumpur-lumpurnya gitu. Dulu itu sebenarnya banyak penuh. Jadi kalau dulu kita masuk ke sini kaki kita itu masuk ke pasirnya ini gitu. Tapi itu karena sugesti masyarakat tuh macam-macam gitu. Jadi tiap datang ke sini mereka bawa plastik gitu, bawa pulang. Nanti di rumah dia akan dijemur, dipanaskan gitu buat terapi gitu. Tapi ada juga sugesti. Jadi ini untuk pengaman rumah, untuk dagangannya biar ya laris gitu loh, macam-macam. Itu salah satu kepercayaannya. Pasir iya lah, pasirnya ini. Cuman ya ini sekarang sudah ada tulisan ini, makanya sampai di pasang tulisan itu mengandung pasir. Ini sudah bawah ini pasir. Kalau dulu masih penuh gitu, lembut gitu loh. Terus tanamannya ya tanaman khas ini. Jadi ini tanaman keraton ya, identitas keraton Sawo Kecik. Jadi ini umurnya sudah 200-an tahun. Jadi kalau yang ditanam di keraton itu memang harus sawo kecik sebagai simbol kebaikan, artinya sawo kecik serba baik. Jadi 200 tahun yang lalu ditanam, ada yang mati, ditanam lagi, ada yang mati, ditanam lagi. Kalau tentang bangunan ini yang paling unik ya. Jadi kalau keraton-keraton lain mungkin nggak punya. Nah, Keraton Surakarta ini punya menara ini. Ini namanya Panggung Jonggobuwono. Dibangun tahun 1782, dulu peretatnya masih pakai tutup telur sama tetes. Tingkat 4, tingginya 30 meter. Itu fungsinya macam-macam. Itu paling atas itu dipakai untuk meditasi raja. Nah dalam meditasi itu kepercayaannya, ceritanya itu raja untuk ketemu sama Kanjeng Ratu itu atau yang dikenal masyarakat itu Ratu itu. Bagian masyarakat menemukan di masih itu untuk menuju dari menara itu kalau rumah ya, jadi bukan gedung kantor tapi zaman perang dulu juga sering dipakai untuk menghindari untuk dulu Belanda itu membuat benteng di depan sana dan kawasan benteng itu juga markasnya Belanda. Jadi jumlah pasukannya itu berapa kekuatannya bisa dipantau dari dan dipakai untuk melihat bulan. Jadi kalau hari pertama bulan puasa atau kaleng Jawa itu kan bulan kelihatan tanggal 1. Jadi penentuannya dari menara panjang Panggung Jonggobuwono oleh dianggap keramat bangunan di keraton. Jadi memang ini kita dibatasi oleh talinya ini. Jadi di balik bangunan ini atau kawasan yang sana itu ada kerajaan yang lain. Di keraton ini luas 54 hektar, itu kegiatannya juga banyak, ada kegiatan budaya, kegiatan pembangunan, dan itu wisata memang itu pendopo ini. Pendopo itu tempat untuk menghadap kepada raja, bangunan yang memang bangunan utama kerajaan. Cuman sayangnya bangunannya ini sudah renovasi ya. Jadi dulu ini aslinya itu dari emas itu tiang-tiang. Itu semasa Raja Pakubono itu memang yang paling besar, paling terkenal kaya. Tiang-tiangnya itu terbuat dengan lapisan emas, gelas-gelasnya.
yang terakhir anaknya cuma 35, kalau yang sebelumnya anaknya 62. Itu selirnya apa? Ada yang istrinya sampai 50 gitu, jadi anaknya kan 900-an gitu, jadi mereka dididiknya di sini. Karena dipisah, jadi laki-laki tinggalnya juga satuan gitu, juga keren. Enggak lah, dipisah sama kita kalau kita sekolahnya itu kan Oh, gigi. jadi latihannya setiap pertunjukan tentunya waktu ulang tahunnya. Lokasi itu dalam perhitungan Jawa hari yang paling penting. Jadi itu para abdi dalamnya, sukarelawan, dan ada keluarga raja di sini abdi dalam. Ini memang kegiatan pelestarian budaya. Untuk benda-benda patung-patung yang putih ini dulu merupakan souvenir dari Roma, dari Italia. Jadi dulu zamannya Februari itu banyak terjadi kerjasama dengan kerajaan-kerajaan luar gitu, dari Arab, Cina, Eropa gitu. Kemudian patung yang warna emas di dalamnya itu hadiah dari Belanda. Dan fotonya ini 52 buah pot yang ditampilkan di sini ini dari dinasti Ming, dari Tiongkok. Ini ada cerita 8 dewa. Jadi kalau diceritakan satu pot ini 1 minggu. Jadi itu nyambung mengelilingi halaman. Banyak yang di museum juga ada yang lain yang bernanti ratun, ya gitu nanti. Dan kalau ruangan kaca itu tempat pesta. Ruangan pertama ini terdapat kursi-kursi, hadiahnya dari negeri Belanda, dari negeri Cina, dari Bali. Jadi memang zaman-zaman dulu kerajaan itu banyak ada bunga gitu bawa souvenir. Ini gambarnya dari raja-raja yang pernah menjabat di sini. Jadi kalau raja itu digantikannya oleh anaknya yang ditunjuk dan setelah meninggal, jadi tidak ada masa jabatannya, tapi kalau umurnya panjang yang menjabatnya juga bisa lama. Jadi ini generasi dari ayah ke anaknya gitu, terus sampai terakhir Pak Gubernur 12 itu di era kemerdekaan, rajanya meninggal tahun 2004, itu tidak ada istri permaisuri, tapi punya selir 6, anaknya ini anaknya beliau itu 35 orang. Mungkin ini keluarga raja yang terbaru yang sekarang ini. Jadi setelah meninggalnya raja itu karena nggak ada permaisuri, jadi raja nggak punya istri permaisuri, akhirnya dipilih anak yang laki-laki yang tertua yang menggantikan sebagai raja berikutnya. Jadi posisi raja sekarang dipegang oleh yang nomor 2 ini. Nama aslinya Kanjeng Gusti Pangeran Hari Hangapei. Setelah menjabat menjadi raja bergelar sandap sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono ke-13. Nah, ini sudah punya anak 7 juga. Nanti kalau meninggal ada calonnya lagi. Tapi untuk yang mereka ini karena mereka sudah berumah tangga atau menikah, mereka harus keluar dari istana. Jadi keraton itu hanya digunakan untuk rumah yang menjabat menjadi raja. Jadi kalau ada menikah keluar. Jadi di sini umurnya sudah rumah 277
ditempati oleh 13 raja. Tapi generasinya tidak tinggal di sini, hanya yang menjabat saja yang di istana. Cuman kekuasaannya raja sudah berakhirnya di zaman BB12. Jadi kalau dulu raja BB2 itu masih punya kekuasaan, kerajaan Jawa itu wilayah terakhirnya dari Banyumas sampai Banyuwangi. Nah setelah peristiwa kemerdekaan tanggal 1 September tahun 45 itu BB12 sudah pemerintahan politik gabung di Indonesia, itu kekuasaannya menyatu dengan negara. Jadi Surakarta ini sekarang penguasanya wali kota, bukan raja. Terus juga posisinya masih gubernur. Ini pembinaan terlebih dahulu. Jadi masa-masa sejarah Keraton Surakarta itu waktu dipimpin oleh Pak Gubernur tersebut, bahwa Gubernur itu terkenal yang kaya raya dari bisnis rempah-rempah. Jadi zamannya waktu itu ada sekitar 30 kerajaan Eropa yang datang ke sini, sampai itu memberi penghargaan yang ditampilkan di bajunya. Tahun 1893 sampai 1900. Juga ada kabar istrinya, juga istrinya Pak Gubernur tersebut. Jadi yang disebut istri Pak Gubernur tersebut itu istrinya sampai 42, dan ini istri yang terakhir yang 42, tapi statusnya sebagai permaisuri. Kalau yang lain itu selir. Jadi ini karena anaknya Raja Jogja, maka diangkat sebagai seorang permaisuri. Gusti Kanjeng Ratu Umas itu punya anak Putri Pembayun, anaknya cuma satu. Karena dari permaisuri nggak ada anak laki-laki, akhirnya dipilih anak dari selirnya. Ini Pak Gubernur tersebut. Berlanjut ya, ini di ruangan kedua, ini temuan-temuan, jadi bukan benda yang berasal dari dalam keraton, ini hanya tambahan. Jadi sebelum ini dipakai untuk museum, sebenarnya ini dulu ruangannya adalah perkantoran. Terus tahun 1963 dipakai museum, diberi tambahan-tambahan koleksi-koleksi seperti yang ada di ruangan kedua ini. Hubungannya secara keagamaan ya, jadi kalau zaman-zaman dulu itu raja agamanya Hindu Buddha. Jadi mereka kalau sembahyang itu menggunakan itu candi-candi, patung-patung seperti itu. Jadi ini merupakan bagian-bagian dari candi. Di Keraton sudah ada kegiatan kejawen, kalau doa ada pertukaran di dalam juga. Lalu kalau untuk perang dulu, kalau perang sebenarnya yang diberikan itu namanya konveri. Itu tentunya beda dengan contoh yang pada umumnya. Ini ada patung kuda yang pelananya terbuat dari emas yang digunakan untuk acara pernikahan perkawinannya. Jadi dulu memang kerajaan itu makmur, jadi sampai kuda juga pakaiannya terbuat dari emas. Jadi warna kuningnya itu macam ada berlian-berliannya juga yang menghias di pelananya ini. Jadi ini digunakan untuk acara perkawinan ya. Jadi kalau di keraton itu ada acara perkawinan itu kalau yang sebenarnya ya acaranya berhari-hari bisa sampai 2 minggu baru selesai. Jadi tiap hari itu ada acara sendiri. Sungkem itu pamit orang tuanya mau memberikan acara sendiri. Nanti kalau ada di sana ya siratnya mereka yang bicaranya tandu. Nanti ada acara lempar-lempar sirih saling memberi sirih nasihat, ada acara yang menginjak telur simbol juga cepat punya anak kayak gitu. Jadi cuma ada artinya. Kalau patungnya ini dulu orang Turki, jadi pernah ada hadiah 6 prajurit dari Turki. Ini dulu hasilnya seperti ini orang itu, tapi mereka itu kasih orang yang di Turki ini menjaga prioritas itu apa di Turki, jadi nggak ada keturunannya. Setelah putrinya didiplomasi, mereka membawa doa simbolnya itu uang salah dan juga pengantinnya nanti cepat berdua, cepat punya keturunan, anaknya banyak seperti kita. Anaknya jadi orang-orang dulu, orang-orang bulan itu doanya kalau jadi pengantin. Nah ini posisi cara bentuknya pengantin keraton, pakaian berbesaran pengantin Solo, dia Solo bahasa. Ini masih menjadi tradisi masyarakat khususnya Solo pada umumnya di Jawa. Jadi duduknya aslinya seperti ini, belakangnya ada kolongan itu ya tamatnya pengantin. Pakai pakaiannya Solo bahasa itu artinya baju orang mandi. Jadi ini kan yang
Besoknya acaranya di Ragunan Kira itu naik juga naik tahu. Macam-macam masyarakat. Terus ini ada kotak-kotak kecil, kecil kotaknya tapi ini dulu isinya 9 tahun itu bahwa terus hiburannya ya seperti ini, wayang-wayang hiburan di dalam keraton. Wayang itu bermacam-macam, ada wayang sugot, wayang kritik, wayang bejok, wayang kulit. Tapi yang paling digemari di sini wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit itu semalam suntuk. Jadi seorang dalang itu duduk jam 8 sore sampai jam 4 pagi. Cuman bercerita, jadi menceritakan tentang sebuah negara. Terus kesenian-keseniannya yang lain ada tari-tarian, tari topeng, tari kuda lumping, tari tayub, dan juga wayang kuno namanya wayang beber. Topeng-topeng tahun 1500-an, dong tahun 1800-an, namanya dong Kiai Rendeng ya. Jadi dongnya itu bukan dong musik, tapi dong itu dulu dipukulnya kalau prajurit latihan perang, latihan memanah, pakai dong. Tari kuda lumping masih banyak dijumpai di daerah Jawa Timur. Jadi kalau penari itu naik kuda lumping ini, pakai ikat itu nanti terus gampang kesurupan. Kalau udah kesurupan, itu makan guling, makan kaca, makan satu sendok, makan ayam mentah. Tari tayub, saweran. Nah ini dulu menggambarkan latihan perang. Jadi dulu prajurit keraton itu kalau latihan perang caranya seperti ini, seperti yang mirip-mirip di Romawi, gitu kan. Di Romawi pakai baju besi, kalau sini ya baju biasa. Menggunakan alat yang namanya sogor. Jadi tombak yang dilepas ujungnya. Jadi kalau kena cuma jatuh saja walaupun sakit, tapi kan tidak terluka gitu. Jadi ini latihan keterampilan prajurit keraton tiap hari sore di alun-alun. Namanya sogoran karena alat yang dipakai namanya sogoran. Latihan perang seperti ini nanti mereka bikin lingkaran, di tengah-tengah itu diadu sapi melawan harimau. Nah itu ada alatnya, namanya taji, itu yang dipasang di kepala sapi. Senjatanya sapi dalam beradu melawan harimau. Jadi itu besi-besi itu merupakan tali yang dipasang di kepala sapi. Kalau rasa nonton itu naik gajah ini namanya alat pemudi gajah. Jadi kalau mau belok itu telinga gajah digeser kanan kiri jalan lurus ditutup kepalanya. Itu peralatan kerajaan. Nah terus senjata-senjatanya ini keris-keris, macam-macam keris. Kalau laki-laki model kerisnya besar, kalau yang putri kerisnya kecil-kecil ini ditaruh di kepala untuk tusuk kundi. Ini proses pembuatan keris. Besi, baja, meteor dicampur, dibakar, dipukul, dilipat-lipat, nanti diproses menjadi bermacam-macam model bentuk keris. Ini macam-macam kegiatan. Biasanya orang yang pengen punya keturunan, pengen cepat lulus, pengen dapat kerjaan, pengen naik dapat tanah gitu. Dengan doa di sini kemudian medianya ini. Dan beberapa kasus pernah terjadi ini punya anak lama nggak punya anak tapi tahu jangan ini terus tidak mau. Ada orang datang ke sini. Cara perkawinan sering bersiraman, cara bersiraman. Yan to. Luna-luna. Coba. KTU. Hah? KTU.
dikirakan. Jadi itu namanya Joli Jempono atau tandu yang pernah dipakai untuk membawa putri raja jadi pengantin. Setiap putri jadi pengantin dibikinkan tandu. Jadi ada pengantin bikin lagi. Tapi ada tandu yang lain itu untuk bawa perhiasan kaki, itu bawa nasi, untuk bawa makanan. Jadi dalam tahun itu ada yang bikin tandu seperti ini. Memang putrinya yang tandu, yang laki-lakinya saya yang pakai perang. Jadi banyak jenis-jenis kereta ya. Kalau yang di sini kereta pindah keraton. Jadi ini hanya sekali saja dipakainya. Lalu kereta ini mewah, jadi kereta lapisannya emas. Ini hadiah atau pemberian dari VOC, itu di pintu ada stempelnya VOC Nederland. Bahkan ini kereta lebih tua dari keraton. Jadi keraton ini belum ada, kereta ini sudah ada dipakai perjalanan pindah keraton. Jadi di IKN, jadi dulu ibu kotanya keraton kan di Kartosuro, terus pindah ke sini. Nah perjalanan dari sana ke sini dinaikkan ke rajanya. Jadi dulu berat jalanan belum lancar gitu, ini ditarik pakai lembu atau semacam sapi 8 dulu baru buat menarik kereta itu. Ini jadi ini kereta tertua dan hanya dipakai satu kali saja. Karena nggak pindah lagi ya, jadi ini dipakainya itu untuk perpindahan kerajaan. Jadi kalau keraton pindah pakai kereta ini, namanya Kiai Budo, kereta kencana, hadiah dari VOC Belanda. Jadi di istana sana masih banyak kereta-kereta. Seperti nanti kalau tanggal 16 itu bulan Februari Raja ulang tahun itu kan naik kereta khusus, kereta kencana khusus yang dipakai untuk acara ulang tahun. Kalau yang di belakang ini kereta tamu agung. Jadi dulu kalau pejabat-pejabat seringnya Belanda, petinggi-petinggi Belanda itu kalau datang ke keraton Surakarta dijemputnya pakai kereta yang ini kan, kereta Moros itu untuk tamu-tamu kerajaan. Ini kalau misalnya dari raja tadi itu dulu langsung. Jadi bukan dari foto tapi dari raja waktu itu berdiri, jadi langsung digambar dilukis oleh Surasubagoni pelukis keraton tahun 1930. Aksesorinya intan berlian permata pengantar dari kerajaan-kerajaan Eropa, cincinnya merah delima. Jadi yang dipakai satu baju ini berapa M? Satu baju berapa? Jadi kendaraannya keluar emas di mobil yang pertama kali di Indonesia dia punya bukanya banyak. Jadi zamannya ini Surakarta ini penghasil gula terbesar di dunia. Waktu dari Eropa belum bisa menghasilkan banyak dari satu Eropa datang ke sini harta emas dengan rumah gula kayak ini Sri Permaisurinya yang dibersihkan dari ratu ini Sri Permaisuri. Itu betul lah. Jadi dulu punya istri pertama Permaisuri nggak punya anak. Habis itu punya 4 bulan, tapi akhirnya dari 4 bulan itu dan Permaisurinya belum punya anak juga, terus ini dari Permaisuri dapat ini anaknya Raja Jogja. Jadi ini sudah lama sekali ya, sudah punya 40 lebih istri yang pertama kali. Itu tahun 1945. Malah ini kemudian dari Bupati Ponorogo Bupati Ponorogo itu melarikan diri dari kata tua itu ke Ponorogo baik dari wisata.